Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah. Masya Allah. Semoga jamaah yang di rumah yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya guru-guru kita semua, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah semangat berbagi ilmu hari ini ya Ustadz dan Ustazah Harus semuanya. semangat. Semangat nih, soalnya temanya juga bikin Aca semangat nih Ustadz ya. Nah jamaah ini berhias atau berdandan itu tuh nggak bisa lepas banget ya sama aktivitas dari perempuan nih ya. Nah apalagi Aca juga nih. Nah tapi hampir semua perempuan ini tuh masih menimbang-nimbang nih apakah sebenarnya boleh nih berhias gitu. Mulai dari berhias yang sederhana sampai memakai make up. Bahkan dalam ajaran Islam sendiri berhias-hias pun diatur nih jamaah. Tapi berhias yang dilakukan itu harus bernilai pahala. Nah, jangan sampai bernilai dosa. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu berhias dengan pahala. Masya Allah ya. Ini sebelum kita lanjut ya ke tausiah dari guru-guru kita, ini ada sebuah video kutek halal nih fenomenanya. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Informasinya ini dari teman aku yang kebetulan dia berhijab juga dan dia menyarankan aku buat pakai si Kutex ini karena dia tahu kalau aku tuh pakai Kutex yang bukan wuduable gitu. Dan katanya ini tuh bisa dipakai untuk sholat. Nah, Syekh Mustafa Umar ini pernah menguji dengan cara mengoleskan si Kutex ini di kertas kopi dan benar adanya dia menebus kertas tersebut. Jadi Syekh ini berpendapat bahwa Kutex ini memang boleh untuk sholat. Nah Ustazah Syifa, ini kan tren memakai kutek bagi wanita saat ini memang semakin marak ya. Apalagi ada yang namanya tadi kutek halal, katanya bisa dipakai sholat. Udah gitu dipakai wudhu pun juga sah nih. Nah tapi bisa jadi yang kutek halal ini jangan-jangan bisa jadi hukumnya haram nih. Nah tapi sepertinya memakai kutek ini hukumnya seperti apa sih Ustazah? Mohon izin, silakan Ustazah Syifa. Terima kasih Kak Aca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah mudah-mudahan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Mengenai kutek halal, ini termasuk salah satu permasalahan di zaman kontemporer seperti ini. Apalagi sekarang salon-salon kecantikan bertebaran di mana-mana. Instagram, media sosial, Facebook sudah memperlihatkan kalau kecantikan itu ukurannya sedemikian rupa. Sehingga banyak orang yang harus mempercantik diri. Dalam Islam mempercantik itu tidak dilarang. Imam Al-Ghazali mengatakan siapa orang yang tidak suka dengan cantiknya suatu hal atau indahnya suatu suara, maka dia sudah terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Jadi manusia fitrahnya suka mendengar yang indah, suka melihat yang cantik. Maka Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk mempercantik dirinya. Lalu pertanyaannya adalah apa hukumnya memakai kutek? Pertama, hukumnya dibolehkan saja, tidak haram. Apalagi kalau niatnya untuk mempercantik diri di depan suami, wajib malah. Wajib ya Ustazah. Betul, betul. Jadi kita depan suami kita pakai kutek, lentikan kuku-kuku kita. Mas, lihat. Ini suami jadinya makin cinta, makin sayang, itu diperbolehkan. Tapi hukumnya menjadi haram kalau kita pakai kutek niatnya untuk memberikan keindahan itu kepada yang bukan muhrimnya. Laki-laki depan kita langsung katanya memperlihatkan kuteknya, warnanya. Itu membuat orang lain menjadi berdosa, itu maka hukumnya haram. Nah manusia itu pasti suka terhadap hal yang indah, dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa ila akhir ayat. Jadi salah satu kecintaan manusia, kesenangan manusia itu adalah melihat perempuan. Maka perempuan harus menampilkan yang terbaik dan tercantik di depan suaminya. Sekarang bagaimana hukumnya kutek itu?
kutek sebenarnya asal hukumnya adalah boleh, tidak haram. Tapi yang menjadi permasalahan ketika kutek itu dipakai untuk sholat. Makanya dianjurkan kalau pakai kutek itu ketika kita sedang mamnu atau halangan, itu diperbolehkan. Nah kalau sedang sholat, salah satu syarat sah sholat itu adalah wudhu. Lalu bagaimana kalau kita sholat kita mau diterima oleh Allah, wudhu kita saja tidak sah. Kenapa? Karena kutek yang kita pakai itu tidak menyerap ke dalam pori-porinya. Maka harus diperhatikan, bisa saja wudhu dulu, pakai kutek baru sholat. Tapi yang jadi masalah bagaimana kalau wudhu kita batal. Nah, ribet lagi, dikerik lagi kuteknya. Makanya dalam Islam ada istilah khodab. Khodab itu henna. Jadi henna ini lebih halal daripada kutek. Kandungannya lebih alami dan lain sebagainya. Nah dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang wudhu. Ini hadis riwayat Muslim. Dia tidak sampai wudhunya itu mengenakan sampai airnya itu kena jari-jarinya. Maka Rasulullah mengatakan irji, ulangi wudhunya. Fahsin wudhu aka, perbaiki wudhumu, faroja'a summa sholat. Maka dia mengulang wudhunya kemudian dia sholat. Artinya syarat sah wudhu itu harus sampai ke pori-pori kuku. Masya Allah. Nah, Makanya Islam punya alternatif henna tadi. Ya, gitu. yang lebih aman Lebih kandungannya. aman Ustazah. kandungannya, betul Karena sekali. emang banyak yang suka masih salah paham nih Ustazah bahwa emang kutek itu sendiri kan halal ya. Tapi ternyata Halal. ingredients-nya ya. Betul, betul. Yang Ingredients ditakutkan takutnya bahan zat kimianya itu yang membuat penyakit ataupun yang lainnya. Masya Allah. Terima kasih Seperti- banyak penjelasannya Sama-sama, Ustazah Kak Syifa. Caca. Nah jamaah ini luar biasa ya, jadi kita harus tahu detailnya dulu bahwa memang kutek itu sendiri pun halal. Tapi yang ditakutkan jika kita sholat ada yang masuk dan tidak jadi sah wudhunya tadi kata Ustazah Syifa ya. Jadi yang aman pakai apa tadi? Henna ya Ustazah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Caca, apa ya. kabar? Baik, istri di rumah bagaimana Ustaz Syam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Lagi sehat. hamil. Oh Masya Amin. Allah, barakallahu fiik Ustaz Insya Syam. Ustadz, Iya. sehat ya semoga Ustadz ya. Siap. Ini cara mempercantik ya, terutama para wanita nih. Walaupun laki-laki juga sekarang berhias juga ya. Betul, Ustadz Syam. pasti harusnya. Nah ini memang bisa dilakukan dalam berbagai cara ya. Seperti salah satunya adalah memakai anting. Atau juga ada yang menindik di hidung pun juga ada loh, di pusar. Tapi nggak hanya wanita aja nih ya, ternyata pria juga. Nah sebetulnya bagaimana sih hukum dalam Islam mendidik telinga bagi wanita dan juga pria? Nah itu hukumnya sunnah atau wajib Ustaz Syam? Mohon izin silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik anting atau tindik langsung bagi pria langsung kita katakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena anting identik dengan perhiasan wanita. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dilaknat oleh Allah orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi pakaian-pakaian atau perhiasan yang sudah identik dengan wanita, maka subhanallah laki-laki dilarang untuk memakainya. Termasuk diantaranya anting. Tindik itu dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena itu adalah identik dengan perhiasan wanita. Apatah lagi jikalau tindiknya emas. Laki-laki memang dilarang untuk menggunakan emas. Maka subhanallah laki-laki dilarang untuk menggunakan anting atau tindik. Yang kedua, nah kalau perempuan berbeda halnya. Perempuan itu adalah dari sejak zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tindik itu sudah ada atau anting itu sudah ada. Dalam riwayat disebutkan sejarahnya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam di mana Siti Sarah yang sering
Ya biasalah wanita ya, cekcok gitu ya dengan Siti Hajar. Kemudian dia bersumpah, nanti akan kulukai engkau, nanti akan kuambil dagingmu atau kulukailah engkau. Maka subhanallah setelah itu dia menyesal dengan sumpahnya. Maka Nabi Ibrahim yang memerintahkan kalau begitu engkau boleh melukai, mengambil dagingnya tapi di bagian telinga yang tidak merusak daripada tubuhnya. Maka sejarah anting wanita pada saat itu. Ada yang mengatakan 5.000 tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan 2.000 tahun sebelum Masehi. Jadi berbeda-beda sejarah anting. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada anting bagi wanita. Termasuk suatu ketika di rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, Nabi SAW melihat ada 2 buah gelang, ada kalung, ada anting. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah kelihatan wajahnya tidak begitu setuju dengan Sayyidatina Fatimah. Tapi tidak melarang juga. Apa yang terjadi? Saking pengertiannya Ibunda Fatimah, ketika Rasulullah SAW sudah berada di rumah, perhiasan tadi itu sudah dibawakan ke rumah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak melarang untuk Fatimah mengenakannya. Begitu pula dengan Ibunda Aisyah pernah mengenakan, maka Rasulullah cuma mengatakan, apakah engkau sudah zakati? Maka ini adalah dalil-dalil pembolehan wanita menggunakan anting. Yang kedua, anting di daerah bukan telinga, di area bukan telinga. Kemudian misalnya di hidung, maka kita lihat kebiasaan daerah tersebut. Bagi orang-orang Pakistan, India, dari nenek moyangnya mereka sudah tindik di hidung. Nah sekarang orang Indonesia mau ikut-ikutan, maka tidak ma'ruf di daerah tersebut, maka itu pun tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dari nenek moyangnya udah nindik hidung nih, maka itu diperbolehkan. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh membahayakan tubuh kita. Termasuk di pusar, di lidah, itu sangat membahayakan tubuh kita, maka itu dilarang dalam agama kita. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi kalau buat laki-laki udah jelas hukumnya Jelas, nggak boleh. haram ya Ustadz ya. Iya. Karena itu sudah sangat jelas menyerupai perempuan. Betul. Tapi kalau perempuan berarti sama Rasulullah nggak dilarang ya. Dilarang di telinga. Di Kalau di telinga. hidung itu melihat kebiasaan daerahnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Baik. Syam. Ya jamaah ini makin tahu ya kita jadinya ya. Jadi nggak boleh sembarangan juga, jangan sampai menyakiti diri tadi kata Ustadz Syam ya. Ustadz Maulana nih. Iya. Ini juga pertanyaannya Masya Allah nih buat perempuan-perempuan di rumah nih. Masya Allah. Temanya wanita banget ya hari Wanita ini ya. banget, tapi laki-laki harus paham juga. Masuk nih. Karena laki-laki bertanggung jawab atas benar. wanita. Masya Allah. Untuk hostnya perempuan Ustadz. Iya, makanya semangat nih jadinya. Ustadz Maulana, ini kan saat ini banyak banget ya salon kecantikan tuh yang memang menyediakan layanan hair extension. Jadi misalnya mau manjangin rambut secara instan ya kan. Nah hal ini karena para wanita ini sangat modern ini cenderung banget nih. Ingin mahkotanya itu tampil ya, pokoknya benar-benar tampil ya. Memanjangkan rambut secara alami, entah karena rambutnya rontok atau apapun itu. Tapi nih Ustadz Maulana, sekarang manjanginnya bukan cuma rambut, ternyata bulu mata juga. Nah iya. itu godaan terbesar para wanita ya, mau Iya, ingin iya. bulu mata. Nah ini bagaimana hukum menyambung rambut dalam pandangan Islam sendiri? Silakan. Baik, Ustadz makasih Maulana. banyak Aja, Masya Allah pas banget ya. Aja yang hostnya. Pas banget dengan tema kita hari ini. Berhias dengan pahala. Izin Ustazah Sipa, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih dalam suasana Ayyamul Bid di bulan Safar 1443 Hijriah. Dan hari ini camkan bahwa Islam itu indah. Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Islam itu suka yang indah-indah. Dan ketahuilah tema kita pas banget. Berhias dengan pahala yang berdasarkan pasti adanya keindahan di situ. Nah kalau berbicara tentang rambut, rambut adalah mahkota, kata Aca tadi, mahkotanya wanita, itu betul. Dan ternyata di sebagian tempat juga ada yang menghilangkan rambutnya di daerah Mesir. Karena kenapa? Menganggap itu adalah sarangnya penyakit. Sehingga orang-orang Mesir itu botak. Karena banyak, ya gitulah. Betul ya, Mbak ya. Ya, tapi kalau bisa dijaga alhamdulillah. Kalau berkaitan tentang rambut,
Alhamdulillah Islam sangat menjaga. Kalau wanita itu tidak boleh lebih pendek daripada bahunya. Harus turun. Kalau laki-laki tidak boleh turun dari bahu. Batasnya dari sini. Jadi batas rambut itu di di bahu. Ya berarti Jadi ya, kalau laki-laki tidak boleh rambutnya melewati Melebihi. turun sampai ke bahu. Jadi kalau sudah lewat dari sini tidak boleh sampai di sini. Nah, kalau mau ya seperti saya gini. Bisa jadikan contoh ya jamaah ya, Masya Allah. Jadi kalau Nabi itu sangat menjaga rambutnya. Nyisir dan sebagainya itu rapi. Dan kalau perempuan ya tidak boleh lebih pendek dari bahunya. Nah kalau berbicara tentang menyambung rambut. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari. Nah kalau berbicara tentang menyambung rambut. Bagaimana kalau tadi, makasih banyak. Saya Sifah sudah mengantarkan bahwa bisa jadi kan mau membahagiakan suami. Kok gak enak juga kalau botak. Apanya yang mau dibelai. Ya. Dan maka Mazhab Imam Maliki betul-betul bahwa menyambung rambut itu adalah haram. Tapi Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ternyata membolehkan jikalau seizin suami dan tidak ada unsur menipu. Dan kalau yang yang belum bersuami sama sekali tidak boleh. Tapi kalau yang sudah bersuami, suaminya pingin deh, aku mau. Tapi tetap tidak boleh dilihat orang lain. Hanya dilihat oleh suaminya. Sekali lagi, hanya dilihat oleh suaminya. Dan tapi ingat, hanya untuk membahagiakan suami supaya dapat pahala. Kan tema kita berhias dengan pahala. Supaya membuat suami betah, suami tidak melirik wanita lain. Kayak gitu. Sehingga mudah dibelai walaupun itu palsu. Aku pingin deh rambutmu itu panjang gitu ya. Dan berbicara tentang rambut luar biasa. Kita ingat kisahnya Nabi Ayub, Siti Rahma yang menjual rambutnya untuk digunakan orang lain. Masya Allah. Tapi tetap tidak boleh menggunakan sesuatu yang membahayakan. Oh gitu. Iya. Aduh, Ustaz Maulana ntar besok-besok aja panjangin rambut deh kalau gitu deh. Buat suami deh ya, Masya Allah. Iya bener, nah jamaah itu tadi ya kata Ustaz Maulana ya. Jadi memang niatnya harus betul-betul dijaga nih keikhlasannya buat suami ya buat suami ya. Tadi Ustaz Maulana udah bilang jangan sampai niatnya jadi menyimpang ya. Nah Ustazah Syifa, ini kan banyak banget nih ya pembahasannya ya. Ada lagi juga wanita itu berhias dengan menggunakan kontak lens nih. Wah, nah lagi karena viral supaya nih ya. viral banget Viral kan. banget Pasti itu. udah identik deh kalau nggak bulu Betul. mata extension, terus udah gitu Pasti kontak matanya lens yang warna-warni. berwarna. Nah itu gimana sih hukumnya? Apalagi kalau tujuannya biar enak dipandang nih. Gimana nih Ustazah Syifa? Wah menarik sekali ini jawabannya pasti dinanti-nanti nih sama yang di rumah. Aduh, jadi gimana nih? Setelah iklan ini insya Oh Allah ditahan ya kita dulu bahas ya Ustazah Ditahan ya. dulu, ditahan Masya dulu. Allah. Jamaah Islam Indah jangan kemana-mana. Jamaah. Yeay.